Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Nah, karena kamu sudah mengalami keempat hal ini, udah sadar dosanya, lalu bertobat, lalu kamu diampuni Tuhan, lalu diselamatkan Tuhan secara fisik, namamu sudah ada dalam kitab kehidupan. Nah, untuk membuktikan komitmenmu, kecintaanmu sama Tuhan, apa buktinya? Nah, makanya baptisan ini adalah bukti. Baptisan. Pertanyaannya adalah mengapa harus dibaptis? Jawabannya ini. Baptisan adalah tanda pertobatan. Jadi bertobat dulu atau dibaptis dulu? Nah, itu harus tahu. Jadi bertobat dulu baru untuk membuktikan pertobatanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama, kamu memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Aku sudah bertobat nih. Sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan Tuhan secara spiritual. Walaupun belum menikmatinya di sorga. Tapi sudah mengalami itu. Yang tahu kamu sudah diampuni, sudah diselamatkan siapa? Yang tahu hanya Tuhan dan kamu. Makanya akan ada keyakinan di dalam hatimu. Kenapa kalau Mister sering waktu ngajar, aku pasti diselamatkan. Itu karena ada keyakinan iman di sini. Mister Ronald 1000% diselamatkan Tuhan. Itu bukan karena kesombongan, tapi keyakinan di sini. Itulah iman. Ya, jadi karena keyakinan itu kita harus dibaptis. Jadi baptisan adalah tanda pertobatan. Kalau belum bertobat, masih ragu-ragu, jangan dibaptislah. Yang berikutnya, tanda ketaatan. Nah ini, kamu sudah taat nih. Mau mengikuti Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, mau menjadi penyembah Tuhan. Ya, untuk membuktikan komitmenmu, konsistensimu kepada Tuhan dan sesama, kamu memberi diri dibaptis. Ya, ini perintah Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ingat ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan juga ini. Ya, jadi tanda pertobatan, tanda ketaatan, kamu memberi diri dibaptis. Bukan setelah dibaptis baru taat. Ketaatan itu sudah ada, makanya kamu memberi diri dibaptis. Setelah tanda ketaatan, tanda ikatan perjanjian. Dengar baik-baik. Tanda ikatan perjanjian antara Tuhan dan manusia. Ya, ada perjanjian. Itu dia. Yang tahu siapa? Kamu dan Tuhan. Makanya nanti waktu dibaptis kamu harus fokus kepada Tuhan. Jangan pula fokus ke HP-mu, fokus ke orang tuamu, fokus ke temanmu. Ya, hati-hati. Setan bisa ambil cara berpikirmu, ambil hatimu supaya tidak fokus kepada Tuhan. Berikutnya, tanda kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Ini ada kalimat yang kurang. Ya, tanda kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru di dalam Tuhan. Ini makna spiritual. Ya, ini lambang. Ya, semua adalah bicara tentang tanda. Dan berikutnya, ini harus ditekankan ini. Dengar baik-baik. Ya, kalau kamu nggak paham ini, wah masalah. Baptisan tidak menyelamatkan. Ya, kamu diselamatkan masuk surga bukan karena dibaptis. Ingat itu ya, Nak. Kamu sudah ngalami dulu, udah diselamatkan secara spiritual baru beri dibaptis. Bukan dibaptis supaya kamu diselamatkan. Banyak anak-anak yang nggak paham ini. Ya, jangan salah pemahamannya. Kenapa kamu dibaptis supaya diselamatkan Tuhan? Itu salah. Kamu harus diselamatkan dulu baru dibaptis, bukan dibaptis untuk selamat.
Ya, baptisan tidak menyelamatkan, tetapi bagian dari karya keselamatan. Artinya karena kamu sudah diselamatkan Tuhan, makanya kamu memberi diri dibaptis. Baptisan itu adalah respon kamu kepada Tuhan. Ya, ini tadi sebagai tanda pertobatanmu. Aku udah bertobat Tuhan. Apa buktinya? Ini ku beri tubuhku untuk dibaptis. Lain dari itu sebagai tanda ketaatanku bahwa baptisan itu wajib. Ingat, baptisan itu wajib. Paham ya? Baptisan itu wajib. Dalam kekristenan ada 2 sakramen yang penting sekali. Ya, dalam kekristenan, 1 baptisan kudus, inilah dia. Kita sedang belajar. Lalu yang berikutnya ada perjamuan kudus. Ya, ada gereja tertentu yang tidak memperbolehkan kamu memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus di gerejamu kalau kamu belum dibaptis. Silahkan saja kalau itu terjadi. Lalu ada juga gereja lain yang anak-anak boleh memakan roti dan anggur itu. Itu pun kamu jangan hina dia. Itu gimana itu gerejanya salah itu. Gerejanya sesat itu. Masa anak-anak boleh makan anggur? Makan anggur lagi. Makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Itu gereja yang gak benar ya. Gak boleh juga begitu. Mereka juga punya alasan mengapa anak kecil walaupun belum dibaptis diberikan. Ya, ikuti saja aturan gerejamu. Yang penting kamu damai sejahtera. Nah, berikutnya. Orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, inilah orang yang boleh dibaptis. Orang yang sudah memiliki komitmen yang baik dengan Tuhan, inilah orang yang boleh dibaptis. Ya, orang yang boleh dibaptis atau harus dibaptis adalah orang yang sudah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya, orang yang sudah komitmen kepada Tuhan sungguh-sungguh, baru dia dibaptis. Dibaptis bukan karena ajakan temanmu. Kalau ada orang yang memaksa kamu untuk dibaptis padahal kamu belum bertobat, kamu belum terima Yesus, ya, belum punya komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih baik ditunda saja. Kenapa ada anak setelah dibaptis nakal? Kenapa ada anak setelah dibaptis di gereja tertentu hidupnya makin kacau? Itu bukan salah baptisannya. Ingat ya, bukan salah baptisannya, bukan salah pendetanya. Nanti kamu salahin pendeta. Oh iya, karena yang baptis pendeta, yang membaptis saya bukan pendeta senior. Oh, salah lagi. Ya, bukan karena baptisannya atau karena kolam berenangnya kurang bersih. Ya, kalau ada anak makin kacau hidupnya setelah dibaptis, sebenarnya kesalahannya di 2 hal ini, kemungkinan besar dia belum sungguh-sungguh terima Yesus. Ya, dia belum punya komitmen sungguh-sungguh mengikut Tuhan, belum sungguh-sungguh mencintai Yesus. Ternyata dia baptisan ikut-ikutan. Dipaksa orang lain, dipaksa temannya, dipaksa orang tuanya. Masa kamu segede ini belum dibaptis? Nah, karena dia malu belum dibaptis, akhirnya ikut dibaptis. Padahal dia belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi 2 hal ini harus ingat. Siapa yang boleh dibaptis? Yang boleh dibaptis atau harus dibaptis adalah mereka yang menerima Tuhan Yesus, yang punya komitmen sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, terus gimana mister dengan orang lain yang sampai tua dia nggak dibaptis? Boleh nggak? Bukan boleh atau tidak. Yang kamu harus tanyakan adalah kenapa belum dibaptis sampai sekarang?
Itu. Dulu Mister pernah menginjili orang tua. Kalau nggak salah umurnya mendekati 60 tahun. Mister injili dia itu, Mister pergi ke sawah. Naik sepeda itu, bukan sepeda motor, sepeda ontel. Yang kalau didayung itu ada suara musiknya. Nyeot, 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 nyeot. Tiba-tiba tertak katanya. Putus rantainya. Diperbaiki dulu rantainya, baru pergi lagi. Gitu terus berjam-jam Mister bisa naik sepeda ontel itu loh. Yang sepeda model zaman Belanda itu yang gede itu. Itu dulu waktu Mister masih mahasiswa, belum seperti sekarang. Mister ketemu sama kakek-kakek, Mister ajak ngomong, Mister diajak ke rumahnya, Mister injili, Mister kasih Alkitab, dia mau terima Yesus. Mister ajak ke gereja, dia mau ibadah. Lalu Mister bilang, Bapak harus dibaptis karena sudah mengalami pertobatan dan diselamatkan Tuhan. Sudah diampuni Tuhan. Oh iya, dia mau. Gak sempat dibaptis. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Bapak ini, kakek ini meninggal sebelum dibaptis. Apakah ini diselamatkan Tuhan? Diselamatkan. Ingat, karena baptisan bukan untuk menyelamatkan, ya. Kalau ini kan kasus, tetapi kalau ada anak yang sampai tua tidak mau dibaptis, menolak dibaptis, jawabannya simpel. Kayaknya dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kayaknya dia belum punya komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, berbeda dengan kakek yang Mister sampaikan tadi, dia mau dibaptis tapi nggak sempat dibaptis karena dia meninggal. Atau ada juga contoh, kalian ingat enggak waktu Tuhan Yesus disalib, ada dua penjahat di kanan dan di kirinya kan? Ya, kalau nggak salah di sebelah kanannya menghujat Tuhan Yesus, menghujat, ya kan? Kalau kamu raja, ayo selamatkan kita, begitu kan? Kayaknya kamu bukan raja, kamu bukan juru selamat, kamu nggak berdaya, bla bla bla. Pokoknya menghina aja dia. Penjahat di sebelah kanan itu, kalau nggak salah. Lalu ada yang sebelah kiri, dia bilang, Guru, kalau engkau sampai di kerajaanmu atau di tempatmu, ingatlah aku, gitu kan? Dia menunjukkan kerendahan hati dan pertobatan. Mungkin dia pernah dengar sebelum dia ditangkap dan disalib. Ya, jadi penjahat itu mungkin pernah dengar cerita tentang Yesus ini, juru selamat datang ke dunia. Makanya dia menggunakan hati nuraninya untuk bicara kepada Yesus, bukan seperti yang tadi menghina dan lain sebagainya. Apa kata Tuhan? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Firdaus itu adalah surga, ya. Itu kata Tuhan. Dia kan belum dibaptis. Tapi Tuhan bilang engkau hari ini bersamaku di Firdaus. Artinya baptisan itu tidak menyelamatkan. Kamu dibaptis bukan supaya selamat. Ya, kalau kayak gini boleh. Ya, nggak sempat dibaptis. Mana sempat dibaptis? Kapan dibaptis? Mana bisa? Orang dia disalib, mau turun dari salib, ya nggak boleh. Ya, kalau kasusnya begini, nggak sempat dibaptis, dia meninggal, dia ke surga. Karena yang menyelamatkan dia bukan baptisannya, tapi imannya kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang tak mau dibaptis, walaupun dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, nggak mau dibaptis sampai kapanpun, dia tolak baptisan. Nah, ini kemungkinan dia belum sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ya, mungkin dia pakai topeng di dalam gereja. Kamu harus nyanyi. Nyanyinya adalah buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Itu ya. Jadi nyanyi. Mungkin dia pakai topeng. Masa sudah mengikut Tuhan lama, melayani Tuhan lama, nggak mau dibaptis? Masalahmu apa bro? Tanya dia. Kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, komitmen sama Tuhan atau enggak? Kamu bilang kamu cinta Tuhan. Tuhan berikan perintah semua wajib dibaptis. Kenapa kamu enggak lakukan?
Berarti pertobatanmu diragukan. Berikut. Nah, ini dia model. Ada model baptisan dalam Alkitab. Satu, ini yang paling utama ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ingat ya, tolong jangan salah lagi. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Ya, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, jangan pernah lupakan kemanusiaannya dan kealahannya. Ya, dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Manusia sejati dalam konteks datang ke dunia untuk mati di salib menebus dosa manusia. Tapi kealahan, dia adalah pribadi yang tak terbatas, bersifat roh, kekal, mengambil rupa manusia. Itu dia. Kalau ada orang bilang, oh Allah orang Kristen itu manusia, kamu jangan percaya. Allahku bukan manusia. Kalau dia manusia, dia bukan Allah. Karena Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Tetapi Yesus adalah inkarnasi Allah mengambil rupa manusia. Kamu harus bisa jelaskan itu. Ya. Terus kalau ada yang bertanya, kenapa dia disalib? Lah, dia mati. Kan manusia, bro. Berarti Allahmu manusia. Kemanusiaannya yang mati. Yang disalib itu, bro, itu adalah kemanusiaannya. Tapi kealahannya enggak bisa mati. Yang mati yang disalib itu jasmaninya yang bisa binasa. Tapi kealahannya enggak bisa mati. Makanya kalau bicara tentang Tuhan Yesus, jangan mau dipisah kemanusiaan dengan keilahian, kemanusiaan dengan kealahan. Itu kalau dipisah-pisah ya kacau. Lalu kamu bilang iya, Allahku manusia. Wah, salah lagi. Lalu temanmu bilang, oh orang Kristen menyembah berhala ya. Udah kacau. Kamu bilang bukan. Loh itu tadi Allahmu manusia. Nah ini, jadi salah kita nanti menyampaikannya ya. Jadi hati-hati kalau bicara Tuhan Yesus. Nah yang dibaptis ini adalah kemanusiaannya. Kealahannya tidak membutuhkan baptisan. Ingat ya. Tapi yang dibaptis ini adalah kemanusiaannya, memberi contoh, memberi teladan kepada seluruh pengikutnya. Orang-orang Yahudi tidak bingung masalah baptisan. Ya, makanya ini Yohanes Pembaptis selalu membaptis orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak bingung. Ya, orang-orang Indonesia aja kadang-kadang ribut masalah baptisan. Dari zaman para nabi, zaman imam-imam, baptisan sudah ada. Cara melakukannya beda-beda. Ada yang diselamkan, ada yang melakukan dengan cara lain, ya silahkan saja. Ya, tapi waktu Tuhan Yesus sudah memenuhi waktu yang ditentukan, dia memberi diri dibaptis. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis. Waktu Tuhan Yesus bilang, ayo baptis saya. Ini Yohanes ini dia enggak layak gitu loh. Oh, masa saya yang membaptis juru selamat gitu. Yohanes ini tahu siapa ini. Yohanes tahu siapa Yesus. Makanya Yohanes ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi Yohanes ini dilahirkan Tuhan ke bumi untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat disalib. Sebelum dia disalib dan melayani, dia harus dibaptis dulu, memenuhi hukum Tuhan. Jadi logikanya gini anak-anakku. Ya. Tuhan Yesus saja kemanusiaannya dibaptis. Masa kamu tidak dibaptis? Tuhan Yesus kemanusiaannya memberi contoh untuk kita memenuhi hukum Tuhan. Masa kamu tidak dibaptis? Itu dia. Jadi baptisan ini wajib.
Jadi kalau ada orang bilang nggak perlu dibaptis, selamat kok. Nah, tanyakan lagi, kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan nggak? Terus dia bilang, ya aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kok kamu nggak mau lakukan perintah Tuhan? Pasti dia bingung menjawab. Aku lakukan kok. Lah ini baptisan kan perintah Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kan Tuhan suruh di situ semua orang harus dibaptis ya. Yang sudah menjadi murid Tuhan. Masa kamu nggak mau dibaptis? Pasti dia nggak bisa jawab. Ya, kalau dia masih membela diri ya sudah anggap saja sebagai orang yang bermasalah. Paham ya? Nah, waktu Tuhan Yesus dibaptis, ini penyataan Allah Tritunggal. Ini ada penyataan Allah Tritunggal. Ya. Sorga terbuka. Lalu ada suara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu Bapa yang ngomong dari surga. Lalu ada Roh Kudus dalam wujud burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Seperti itu. Disinilah penyataan Allah Tritunggal. Kenapa orang Kristen percaya Allah Tritunggal? Karena kebenarannya ada dalam Alkitab. Karena esensinya ada dalam Alkitab. Bapa bersuara dari sorga. Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Lalu ada Yesus selesai dibaptis. Tetapi mereka ini bukan tiga Allah. Tetapi satu Allah. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Esa. Ya, Allah Esa tetapi memiliki tiga esensi atau penyataan. Sama seperti Mr. Ronald. Jadi gambaran Allah Tritunggal itu adalah yang paling mendekati manusia. Karena kita diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah. Coba, Mr. Ronald, satu atau dua? Satu ya. Harus fix, Mr. Ronald adalah satu. Bahkan kamu cari ke kutub utara, kutub selatan, Mr. Ronald satu. Kalaupun ada yang mirip namanya doang, tetapi karakter pribadinya pasti beda. Tetapi dalam Mr. Ronald ada tiga. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ketiga-tiganya itu ada dalam Mr. Ronald. Kalau salah satu hilang, itu bukan Mr. Ronald. Misalnya rohnya hilang, berarti itu binatang. Hanya binatang yang nggak punya roh. Terus jiwanya hilang, berarti orang gila. Hanya orang gila yang kejiwaannya bermasalah. Dan tubuhnya hilang, berarti sudah meninggal. Hanya orang yang meninggal yang tidak punya tubuh lagi. Karena ketiga-tiganya ada roh, jiwa, dan tubuh atau tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Mr. Ronald bisa ngajar kepada kalian. Apakah Mr. Ronald 3? Tidak. Mr. Ronald 1. Jadi Allah Tritunggal itu bukan tiga Allah. Tetapi tiga esensi, tiga penyataan, ya, tetapi dalam satu Allah, yaitu Esa. Paham sampai di sini ya? Jangan salah lagi, nanti kalau ada dengar istilah Allah Tritunggal, itu bukan tiga Allah, tetapi Esa. Tetap Allah kita satu. Tetapi uniknya dia memiliki tiga penyataan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dalam Alkitab, salah satunya ini yang kita lihat. Bapa bersuara dari surga, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati, lalu Yesus selesai dibaptis. Ingat, Roh Kudus bukan burung merpati. Burung merpati bukan Roh Kudus. Nanti salah lagi. Ya. Tetapi Roh Kudus turun ke atas kepala Tuhan Yesus dalam wujud burung merpati. Tapi bukan Roh Kudus burung merpati atau burung merpati adalah Roh Kudus.
Lalu selain Tuhan Yesus ini dia. Ada sida-sida ketemu sama Filipus, murid Tuhan Yesus yang ketujuh. Jadi murid Tuhan banyak ya. Ada 12 murid, ada ketujuh murid. Salah satunya Stefanus yang mati di rajam batu. Lalu ada Filipus temannya Stefanus, ini dia. Filipus menginjili sida-sida, lalu selesai itu dia membaptis sida-sida. Jadi model baptisan dalam Alkitab jelas. Ya, dan itu akan kamu lakukan. Ya, seperti itu. Lalu ada juga murid ke-70, ada juga murid ke-120. Ada juga murid tak terhingga, yaitu kalian dan Mister. Yaitu orang percaya di seluruh dunia. Ya, jadi Mister kira model ini kamu sudah paham, itu sebabnya kamu harus dibaptis. Tuhan Yesus saja mengambil rupa manusia, memberikan contoh teladan kepada kita orang percaya untuk dibaptis. Masa kamu nggak mau dibaptis? Nah, pada saat kamu mau dibaptis, posisimu sudah pakai jubah. Oke, posisimu sudah ada di pinggir kolam baptisan. Nah, waktu kamu ditenggelamkan, ya, itu maknanya kamu sedang mati bersama Kristus. Yang mati apa? Manusia lamamu. Waktu kamu diangkat, nah itulah kamu bangkit bersama Kristus. Tapi yang terpenting adalah kamu betul-betul fokus. Ya, biasanya kerinduanmu kepada Tuhan semakin diperbaharui. Tidak menutup kemungkinan bisa juga waktu setelah dibaptis manifestasi. Tahu manifestasi enggak? Manifestasi itu perwujudan Roh Kudus yang memancar keluar. Ada manifestasi itu dengan cara berbahasa roh, ada. Setelah dibaptis dia berbahasa roh. Lalu ada sukacitanya melimpah. Beda-beda, enggak harus sama ya. Nanti kalau ada yang bahasa roh, ada yang enggak bahasa roh, kamu bilang, oh yang enggak bahasa roh sesat. Beda-beda, manifestasi Roh Kudus bagi orang beda-beda. Ada yang dijamah, dia susah mengontrol diri, ada juga yang dijamah, tapi dia tenang. Semua pasti dijamah Tuhan, asal kamu fokus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth